Shalom, shalom, shalom. Selamat Shalom. sore Shalom, yang shalom. menyaksikannya saat sore hari ini ataupun yang menyaksikannya malam hari, selamat malam. Yang menyaksikannya dan mau rindu beribadah bersungguh-sungguh pagi hari, selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat kita bertemu kembali dalam New Chapter Fellowship kali ini. Dan mari kita siapkan hati pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini adalah hari Paskah, hari kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang mulia dan agung Tuhan kita, waktu berinkarnasi sebagai manusia menjalankan tugas yang luar biasa dan mulia bagi kita, karya penebusannya, dan saat ini kita rayakan kebangkitannya. Haleluya. Dan mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita memuji, kita menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Mari kita di sini. belajar menghormati kehadirannya. Roh Kudus, Ini kami mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami yang di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Allah Maha Tinggi, kami buka hati
membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji. Kami meyakini Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus. Engkau ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini, yang sungguh-sungguh memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu, kami mau menghormati-Mu. Dengan sikap hati yang kami arahkan hanya kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jesus, Jesus. Kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjumpa dengan-Mu, kami mau berjumpa dengan-Mu. Di Paskah ini Tuhan, kami memperingati kebangkitan-Mu yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah beberapa hari yang lalu, hari Jumat, seluruh umat manusia sebagai pengikut-Mu yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus memperingati kematian-Mu. Hari ini kami merayakan kemenangan Tuhan, dan kami mau menang Tuhan atas setiap dosa yang membelenggu kami dan hidup di dalam-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, orang-orang yang menang Tuhan, yang mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Hidup bagi-Mu Tuhan, kehidupan bagi Allah. Haleluya Tuhan, kami mau menyerahkan kepadamu, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami di chapter community kami, di chapter fellowship kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan kepadamu, kiranya terdaftar di sorga, tercatat di sorga, menjadi agenda sorga, dan Engkau boleh nikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Karena ibadah adalah tentang kami memberi hidup, bukan kami mencari hidup, melainkan memberi hidup. Karena Engkau telah memberi hidup-Mu bagi kami melalui karya penebusan bagi kami yang Engkau telah kerjakan di kayu salib. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia. Oh Tuhan, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu. Kami mau lakukan
sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduan kami, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan kami, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan, semua yang menyenangkan hatimu. Ini hati kami bawa kepadamu, yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kami lakukan kehendak-Mu, lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Amin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan-Mu, kami melakukan segenap hati kami menyenangkan-Mu. Sebab telah banyak waktu yang sia-sia, telah banyak waktu yang kami sia-siakan mengenal Yesus yang palsu, mengenal bukan Yesus yang sesungguhnya, sehingga
akhirnya kami tak dapat menikmati-Mu Tuhan. Apalagi Engkau menikmati kami, Engkau belum bisa menikmati kami, karena kami masih sibuk dengan urusan kami. Telah banyak waktu yang kami sia-siakan. Namun saat ini kami menyadari tak lagi kami mau menundanya. Kami mau buktikan cinta kami dengan nyata. Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang hadir juga dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat menyaksikan tayangan online ini. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, saya mengajak mari saat ini kita berkomunikasi. Pribadi lepas pribadi kita berkomunikasi. Dengan kematiannya di kayu salib. Amin. Yang kita peringati berapa hari yang lalu. Tabir bait Allah terbelah jadi dua. Yang artinya di saat kita menghadap ruang Maha Kudus tidak ada lagi penghalang. Kita menghadap Bapa dengan kekudusan, dengan keberanian. Karena Yesus Kristus telah menjadi korban penebus. Yesus Kristus pula Tuhan kita yang agung dan mulia. Menjadi imam besar agung bagi kita. Dan kita semua adalah para imam yang bisa kapan saja untuk itu. Mari saat ini kita belajar menghadap hadirat-Nya. Haleluya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Allah yang tanpa batas. Menikmati Allah dengan benar. Dan menikmati Allah yang benar. Yang selalu mengasihi kita. Yang selalu mendidik kita sebagai bentuk kasih-Nya. Sehingga kita berkenan di hadapan-Nya. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Amin. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu Bapa. Dari ketinggian tata-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi Kau yang memuji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa dari ketinggian tata-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua
semua insan di bumi. Kau yang memuji Bapa, sungguh Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Amin. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Tuhan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami sembahmu Tuhan, kami puji namamu, kami sembah, kami puji. Haleluya. Kalian jadi penghambat adalah salah dosa kami, kemelesetan kami, ampuni kami ya Bapa. Ampuni setiap salah dosa, kemelesetan kami. Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Tuhan kau dapat kerjakan pemulihan hidup kami. Bukan hanya sekedar pengampunan, tapi Engkau pulihkan hidup kami. Dan itu adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Kami mau Engkau dapati berkenan. Menjadikan kami anak kesukaan. Haleluya. Bapa, kami mau merindukan suara-Mu saat ini. Ajar kami untuk memahami melalui suara-Mu yang akan Kau perdengarkan bagi kami melalui aku hamba-Mu ya Bapa. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan hatimu
bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karyamu. Tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya Yesus Tuhan. ajar Tuhan, Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus, Bapa, ajar Bapa. kami Haleluya. Hati kami Haleluya. sepenuh hatiku. Yesus Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Perdengarkan kiranya suara-Mu bagi kami saat ini. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu memberi hati kami untuk dibentuk melalui suara-Mu, melalui kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih kebenaran-Mu. Dan kiranya kebenaran-Mu yang mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, di hari kami merayakan kebangkitan-Mu yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus saat Engkau berinkarnasi di bumi. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, esensi, makna, kebenaran daripada hari ini yang kami rayakan. Kehidupan bagi Allah. Kami mau belajar. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini. Ya, New Chapter Fellowship kali ini kita tidak laksanakan secara onsite, melainkan kita laksanakan secara online. Ini adalah ibadah online New Chapter Fellowship. Dan hari ini hari di mana kita merayakan hari kebangkitan
Yesus, saya mengucapkan atas nama pribadi dan pelayanan di chapter serta keluarga mengucapkan selamat kita, merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita yang agung dan mulia. Dan, kita perlu memahami bersama makna daripada, kebangkitan Yesus Kristus yang pastinya kita kebanyakan dan sebagian besar sudah tahu. Oh ya, Paskah itu Yesus bangkit gitu. Paskah Yesus bangkit dan Paskah memberikan kemenangan. Nah, kebanyakan kita mengetahui bersama, makna kebangkitan Yesus Kristus seperti itu. Nah, hari ini sekali lagi kita merayakan Paskah. Nah, kita merayakan Paskah di mana yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus saat berinkarnasi sebagai manusia yang menjalankan tugas yang telah Bapa beri baginya, telah bangkit, gitu. Hari ini Yesus bangkit dan tentunya kita harus menghayati dengan benar makna dari kebangkitan Yesus. Agar setiap tahunnya kita bukan hanya sekedar merayakan Paskah, kita bukan hanya sekedar merayakan Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu, tetapi dari tahun ke tahun seperti ya rutinitas, seperti formalitas belaka tanpa menghayati dengan benar, dengan seksama makna esensi kebangkitan Yesus. Amin. Tentunya kalau misalnya kita semua ditanya saat ini, ya Yesus sudah mati. Amin. Yesus sudah bangkit saat ini. Jumat Agung kita memperingati kematiannya, hari ini kita memperingati kebangkitannya. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu membuat kita merayakan Paskah secara apa? Seremonial, secara formalitas belaka, rutinitas setiap tahun kita merayakan yang namanya Paskah. Tetapi kita sebenarnya telah kehilangan esensi makna Paskah itu sendiri. Bahkan maaf kata, momen Paskah saat ini banyak digantikan dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Betul enggak? Dengan menampilkan hal-hal yang secara lahiriah, yang kelihatannya wow. Hiasan Paskah, hiasan dari sejak Yesus disalibkan, semua hiasan-hiasan banyak menerangi sisi-sisi yang nampak dalam kita menjalani kehidupan gerejawi. Hal tersebut sebenarnya ya silahkan saja, tidak dilarang ya. Tapi terus menjadi pertanyaan, pernahkah kita bertanya di saat kita sibuk dengan agenda kita, sibuk dengan kegiatan gerejawi kita, dalam kita menyambut Paskah, atau dalam kita menghias rumah kita atau apapun itu, gereja, rayon-rayon, kolom-kolom, bahkan apalagi hari Paskah ini sudah jarang ada beribadah di gereja, digantikan ke tempat-tempat yang lain. Bukan tidak salah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan menikmati semua kegiatan yang kita lakukan dalam kita merayakan Paskah? Amin. Kira-kira Tuhan senang enggak? Itu yang harus jadi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, atau siapa sebenarnya yang senang atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut? Tuhan atau diri kita? Atau gereja? Betul enggak? Yang tanpa disadari maupun dengan kita sadari, justru dalam pelaksanaannya bisa jadi menjadi apa? Batu sandungan, betul enggak? Betul enggak? Banyak kali menjadi batu sandungan. Terjadi gesekan satu dengan yang lain. Ingin menampilkan wow-nya satu dengan yang lain. Esensi atau makna Paskah itu sendiri sudah bergeser.
Sedangkan kita hidup ini hanya mengabdi kepada satu Tuhan di antara dua Tuhan. Tuhan atau setan, Tuhan atau iblis. Nah, sebenarnya yang kita lakukan semua kegiatan-kegiatan gereja tersebut, siapa yang disenangkan sebetulnya? Apakah Tuhan senang? Haleluya. Kalau Tuhan tidak senang, berarti siapa yang senang? Setan, iblis, sahabat Bapak Ibu. Sekalipun itu kelihatannya rohani dibungkus dalam pernak-pernik rohani, tapi belum tentu loh Tuhan senang. Amin. Sepertinya selalu saya sampaikan. Belum tentu kita melayani Tuhan, termasuk saya yang berkhotbah ini dinikmati oleh Tuhan apabila kehidupan saya sehari-hari tidak dinikmati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak menikmati Tuhan. Karena apa? Karena kita pun menikmati Tuhan yang salah. Menikmati Tuhan menurut cara pandang, cara pikir saya sebagai manusia. Kejiwaan kita ini terganggu. Manusia batinia kita ini sakit. Untuk itu kita cari Tuhan yang benar, cari Tuhan yang benar. Dengan benar juga. Bukan hanya sekedar Tuhan yang sekedar mengenyangkan perut kita. Tapi Tuhan yang mendidik kita. Menjadikan kita berharga. Kita ini semua mau menjadi pejabat di kerajaan sorga, amin. Di dunia saja mau menjadi pejabat, prosesnya tidak gampang, betul? Ada syarat, ada standar yang harus dicapai. Nah, kita orang Kristen ini bukan hanya sebagai warga negara, bukan sebagai warga kerajaan surga, melainkan sebagai anggota keluarga kerajaan surga, menjadi pejabat. Tentu standarnya juga ada, seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Sekali lagi, New Chapter Fellowship ini di saat kebenaran disampaikan ini paralel berhubungan dengan khotbah-khotbah sebelumnya. Jadi silakan Bapak, Ibu, sahabat bisa menyaksikan New Chapter sebelumnya. Nah, sekali lagi, semua kegiatan yang kita lakukan itu belum tentu loh Tuhan senang. Nah, kalau misalnya Tuhan tidak senang, berarti setan atau iblis yang disenangkan. Walaupun seakan-akan dibungkus dalam kegiatan pelayanan, dibungkus dalam kegiatan rohani, belum tentu Tuhan senang. Selama ini kita merasa bahwa kita telah menyenangkan Tuhan, betul tidak? Tapi semua itu sebenarnya hanyalah aktivitas pengaminan akali. Kita aminkan Tuhan senang, padahal belum tentu Tuhan senang. Pun dalam kita menyembah seperti ini, sahabat Bapak Ibu, kita harus terus perkarakan diri kita. Senang enggak Tuhan melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di saat kita menyembah Tuhan. Jangan hanya sekedar aktivitas pengaminan akali. Maksudnya hanya menurut pikiran kita bahwa Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Tangkap? Jangan menurut pikiran kita, Tuhan pasti senang kalau kita sembah Tuhan. Padahal belum tentu. Nah, itu maksud saya pengaminan akali. Percaya yang akali. Hanya sekedar di akal kita percaya. Dan tidak sedikit bahwa kita selalu mencari pembenaran diri atas segala sesuatu hal kepada manusia, betul enggak? Itu melatar belakangi kita harus memperkarakan diri kita baik-baik di hadapan Tuhan, termasuk dalam kita menyembah Tuhan. Karena berapa banyak kita menyembah Tuhan, setelah menyembah kita keluar, kita liar. Kalau dalam hadirat kita pun berbahasa roh, pun dengan manifestasi yang luar biasa. Betul enggak? Pun kita bisa jingkrak-jingkrak, pun kita bisa menangis terharu-haru. Tapi setelah amin, buyar. Sakit batinnya kita. Seharusnya di saat kita merasakan dalam hadirat Tuhan yang begitu, kita pun di saat mengaminkan itu, pun hidup dalam hadirat Tuhan, itu maksud saya. Jadi dalam kita menggelar kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari hadirat Tuhan. Dan kita merasakan bahwa bukan hanya sekedar meyakini, merasakan bahwa Tuhan hadir. Tuhan memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Dan itu adalah ibadah kita. Nah, kenapa sih kita
seperti halnya kita beranggapan kita menyenangkan Tuhan padahal belum tentu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena diri kita ini diri yang selalu mencari pembenaran diri. Amin. Kita selalu mencari pembenaran diri atas segala sesuatu hal kepada manusia. Kita tidak mau merasa salah, kita mau selalu benar. Dan sikap itu adalah sikap yang kanak-kanak, walaupun kita anak-anak Tuhan. Jadi tidak menjamin kita anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang berkenan. Karena anak Tuhan itu ada dua, anak yang Tuhan yang huios, yang sah di mata Tuhan, yang hidupnya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan anak Tuhan yang notos, tidak sah. Hanya sekedar jargon anak Tuhan. Tapi hidupnya berantakan. Karena hidupnya selalu mencari pembenaran diri. Pembenaran diri. Dan bukan hanya kepada manusia pun kepada Tuhan. Akhirnya kita merasa bahwa Tuhan sudah nikmati aku. Ingat sahabat Bapak Ibu, dalam Matius, Tuhan berseru. Bahkan mengadakan banyak mujizat, artinya apa? Merasa ada keintiman dengan Tuhan. Betul enggak? Tapi akhirnya apa? Aku tidak mengenal engkau, aku tidak menikmati engkau. Aku tidak menikmati engkau. Jangan sampai itu nanti terjadi pada kita pada saat ditata pengadilan Tuhan. Itu sudah terlambat. Kalau saat ini saya masih menyampaikannya berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kita sebenarnya tidak berhak mencari pembenaran diri atas segala sesuatu kepada manusia. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Tanpa kita mencari pembenaran diri kepada manusia, yang walaupun seakan-akan blow on. Betul enggak? Tapi di saat kita tidak mencari pembenaran diri kepada manusia, di saat itulah sebetulnya Tuhan sementara membela kita, amin. Jadi pilihannya pada kita, kita mau membela diri kita sendiri atau mau Tuhan yang bela. Kalau mau Tuhan yang bela, diam. Kita bukan milik kita sendiri. Kita milik Tuhan dan telah lunas dibayar, dan berapa banyak di antara kita selalu kita katakan, oh kita ini kan milik Tuhan. Biji mata Tuhan, jadi jangan berani korek. Diam. Amin. Harusnya diam. Nggak perlu mau katakan itu. Itu sama seperti kita mencari pembenaran diri. Aku kan biji mata Tuhan. Masa jemaat berani mau mengkorek-korek? Terus kalau misalnya gembala biji mata Tuhan, hamba-hamba Tuhan biji mata Tuhan, jemaat Tuhan apa? Maaf kata. Apakah tai mata? Ini kita harus sadari bersama. Artinya apa? Jangan berani atau boleh dikatakan jangan merasa berhak membenarkan diri sendiri. Amin. 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 Karena seberdosanya orang ke kita, masih kita lebih berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, masa orang lain yang bersalah kepada kita, kita tidak mau ampuni? Haleluya. Haleluya. Jadi mari kita stop mencari pembenaran diri atas segala sesuatu kepada manusia. Karena kita bukan milik kita sendiri, kita milik Tuhan, telah lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Sehingga sejatinya semua yang kita lakukan bukan lagi mencari pembenaran diri, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Amin. Sama halnya kita merayakan Paskah. Jangan hanya dengan yang kelihatan berusaha untuk membenarkan diri kita. Ini Tuhan, aku sudah merayakan hari kebangkitan-Mu. Dibungkus dengan kegiatan agenda-agenda gerejawi. Tetapi kita tidak menghayati esensi atau makna Paskah yang sebenarnya. Sehingga belum tentu yang kita lakukan semuanya dinikmati oleh Tuhan. Dan belum tentu juga kita menikmatinya. Karena apa? Bisa saja terjadi perselisihan dalam kita menggelar hal-hal seperti itu. Betul atau tidak? Haleluya. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak lagi mati. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Waduh, luar biasa ini. Di sini dikatakan kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak lagi mati. Bahaya orang yang tidak tahu. Jadi hari Jumat kita telah memperingati hari kematian Yesus dan pada hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, ini harus kita sadari bahwa peristiwa tersebut benar, nyata, telah terjadi. Amin. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah saat ini, yang telah menjalankan tugas Bapa di dunia saat 2000 tahun yang lalu, telah bangkit dari kematian dan tidak lagi mati. Artinya apa? Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Dan kematian fisik yang telah dialami oleh Yesus merupakan kematian atas apa? Dosa-dosa seluruh umat manusia. Yang berarti akibat dosa dalam diri manusia telah diselesaikan Tuhan. Justru itu Tuhan katakan di kayu salib apa? Sudah selesai. Tapi yang sudah selesai apa? Yang sudah selesai karya penebusan Yesus di kayu salib di dunia ini. Kita yang seharusnya mengerjakan keselamatan, menyelesaikan karya Tuhan yang telah diselesaikan di kayu salib. Amin. Jadi dosa masa lalu, dosa saat ini, dosa yang akan datang selesai. Akibat dosanya selesai. Sekali dan untuk selama-lamanya. Tetapi perlu diingat bahwa dalam diri kita masih ada yang namanya potensi dosa. Nah, potensi ini yang harus kita matikan dengan campur tangan Roh Kudus dalam diri kita. Kita ini enak loh hidup sekarang sebetulnya, amin. Dibandingkan hidup dengan tokoh-tokoh Alkitab pada waktu perjanjian lama. Belum ada Roh Kudus. Nah, kita ini dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Konsekuensinya kita harus hidup dalam ketertundukan, dalam kebenaran. Untuk itu anak-anak Tuhan harus baca Alkitab. Gali kebenaran firman Tuhan. Termasuk seperti halnya saat ini. Amin. Haleluya. Seperti halnya saat ini. Nah, kita harus mematikan potensi dosa dalam diri kita. Akibat dosa, Yesus telah selesaikan. Semua yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, oleh usaha manusia, semua Yesus telah lakukan dan selesai di kayu salib. Amin. Tapi ternyata tidak cukup. Sampai saat itu kita masuk di langit baru, bumi baru. Karena apa? Karena janji penggenapan bagi kita, umat perjanjian baru bukan di dunia yang sekarang, melainkan di mana? Di langit baru, bumi baru. Nah, untuk kita ke sana seperti tadi yang telah saya sentil untuk menjadi pejabat-pejabat kerajaan sorga, ada standar. Yang pastinya potensi ini, keinginan-keinginan untuk berbuat dosa harus dimatikan, itu standarnya. Jadi Yesus Kristus yang mulia dan agung Tuhan kita tidak, artinya maksudnya selesai di kayu salib. Tidak ada lagi yang tidak dia selesaikan, semua selesai. Nah, sekarang waktunya kita melanjutkan, sehingga seharusnya saat kita menerima anugerah karya penebusan oleh kematian Yesus di kayu salib, kita harus melanjutkannya. Amin. Kita harus melanjutkannya di mana dalam Roma 6 ayat 9 tadi, ini ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib hari Jumat yang kita peringati, hari Minggu ini kita rayakan Paskah, kebangkitan Yesus, itu menjadi satu kesatuan. Amin. Satu kesatuan agar kita memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Jadi setelah kita diampuni, maka selanjutnya apa? Hidup kita harus bagi Allah. Jadi yang dimaksud di sini yaitu kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi satu paket. Amin.
menjadi satu paket. Mati atas dosa sehingga maut tidak lagi berkuasa. Selanjutnya hidup kita yakni kehidupan bagi Allah. Amin. Nah, ini yang harus kita sadar. Ini yang harus kita sadar. Tapi tidak serta-merta seumpamanya makan sambal langsung pedis, makan rica langsung pedis. Amin. Ini proses yang harus kita jalani. Nah, lebih dalam lagi maksudnya yaitu terdapat dalam ayat yang ke-11 dari Roma pasal 6, yaitu demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, tangkap enggak? Jadi setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, hari ini yang kita rayakan kebangkitannya, berarti ada satu kehidupan yang Tuhan berikan, amin. Mujizat yang telah dinyatakan yaitu Yesus hidup, Yesus bangkit dan membawa kehidupan baru bagi kita, amin. Nah, ini jadi satu paket. Yang selanjutnya kita harus hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seperti halnya tema hari ini, kehidupan bagi Allah. Nah, kita harus hidup bagi Allah dengan mengenakan apa? Mengenakan gaya hidup Yesus. Karena seperti halnya disampaikan dalam Roma 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berarti hidup kita bagi Allah dalam apa? Dalam Kristus Yesus. Kita harus mengenakan gaya hidupnya. Ini yang harus kita sadari dan sangat penting. Anda sejauh ini tangkap? Jadi kehidupan bagi Allah yakni hidup dalam Kristus Yesus. Jadi di saat kita memperingati kematian Yesus Kristus itu menjadi serangkaian paket kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan di saat kita merayakan kebangkitan Yesus berarti apa? Kita hidup hanya bagi Allah. Dan di saat kita hidup bagi Allah itu artinya apa? Mengandung makna bahwa hidup kita harus di dalam Yesus Kristus. Nah, ini makna Paskah. Dan hidup di dalam Kristus Yesus standarnya yakni apa? Satu, kita tidak dapat lagi hidup di dalam dosa. Hidup di dalam Kristus Yesus standarnya yakni satu, kita tidak dapat lagi hidup di dalam dosa dalam Roma 6 ayat 1 sampai ketiga. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayo. Ayat 2 katakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mati bagi dosa kita? Haleluya. Berarti apa? Berarti kita belum mencapai standar itu, amin. Berarti kita belum mencapai standar hidup bagi Allah. Karena yang namanya kehidupan bagi Allah, hidup kita harus semakin seperti Kristus. Hidup bagi Allah, hidup kita yang di dalam Kristus Yesus, dan standarnya satu, kita tidak dapat lagi hidup dalam dosa. Jadi pertanyaan, sudahkah kita hidup tidak di dalam dosa? Haleluya. Ini yang seharusnya kita perkarakan seperti halnya kemarin hari New Chapter Message mengenai insecure, perasaan tidak aman. Sebagai pengikut Kristus sejatinya kita harus memiliki perasaan yang insecure, tidak aman. Tidak aman terhadap dunia ini yang semakin membawa kita jauh dari Tuhan. Tidak aman terhadap hidup kita yang masih berbuat dosa. Tidak aman hidup kita ini yang masih belum dapat dinikmati oleh Tuhan. Padahal dalam Roma 6 ayat yang ketiga selanjutnya di sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Jadi kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Melalui karya kematiannya kita juga sebetulnya mati. Artinya apa? Kita harus beranggapan kita mati. Walaupun kita belum berkeadaan yang benar-benar benar. Bagaimana kita mencapai keadaan yang benar-benar mati? Ya, ini proses hidup. 70, 80 tahun Tuhan kasih kesempatan, amin.
Karena kan dosa itu bukan hanya sekedar kita melakukan kejahatan, tapi dosa ini kan potensi, artinya hamartia, potensi dosa, keinginan. Dan yang dimaksud dengan dosa kan meleset. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, meleset kita. Haleluya. Nah, ini standar. Standar hidup di dalam Kristus yang oleh karenanya kehidupan kita bagi Allah, yaitu satu, kita tidak dapat lagi hidup dalam dosa. Kita yang masih hidup di dalam dosa berarti kita belum mencapai standar itu. Waktu yang ada mari kita mau berjuang, amin. Yang kedua, hidup dalam Kristus Yesus standarnya kita memiliki hidup yang baru. Haleluya. Roma 6 ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu hidup yang senantiasa sesuai dengan apa yang Bapa inginkan, Tuhan inginkan. Sehingga ayat yang kelima katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yaitu hidup bagi Allah. Nah, hidup bagi Allah kita harus memiliki hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus. Hidup sesuai dengan Kristus, karakternya, gaya hidupnya. Amin. Sudahkah kita memiliki gaya hidup Yesus? Salah satunya apa? Kasih. Sudahkah kita memiliki hidup sama seperti Yesus yang memiliki kasih? Di saat kita diinjak, kita hanya bisa tertawa, dan pun kita hanya bisa berkata, singkirkan, Pak, kaki Bapak ada di bawah, ada di atas kaki saya, Pak. Waduh, ini perjuangan, amin. Ini perjuangan, tidak gampang. Tapi ini standar, kalau Kristus Yesus di dalam kita dan kita hidup dalam Yesus Kristus, di mana kita memiliki kehidupan bagi Allah, maka kita harus memiliki hidup yang baru. Hidup dalam kasih. Amin. Ayat yang keenam, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Haleluya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Wow. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita memiliki hidup yang baru korelasinya dengan poin yang pertama tadi. Kita di saat kita memiliki hidup yang baru, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Hidup kita selalu tepat sasaran. Ayat yang ketujuh, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Berarti saat ini kita sudah mati atau masih aku dalam diri kita? Sahabat Bapak Ibu yang menjawab. Untuk itu mari kita benar-benar serius di dalam Tuhan. Justru itu kalau datang ke Tuhan, jangan selalu minta masalah kita cepat diselesaikan. Jangan selalu minta sakit kita cepat disembuhkan. Melalui masalah, melalui sakit penyakit, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Cari tahu apa sih melalui sakitku ini yang Tuhan mau dalam diriku, yang Tuhan mau habisi. Apa sih melalui masalahku yang Tuhan mau habisi dalam diriku, yang Tuhan belum inginkan aku, yang aku belum dinikmati oleh Tuhan. Tangkap enggak? Cari Tuhan, jangan cari berkat dan mujizatnya, sahabat Bapak Ibu. Cari Tuhan, cari pribadinya. Tanpa pun kita minta, Tuhan tahu. Bahkan kalau menjadi fokus orientasi kita mencari Tuhan, yaitu berkat dan mujizatnya, kita sama seperti halnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Sehingga dalam ayat yang ke-8 dalam Roma ke-6, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita hidup dengan Tuhan, dengan pribadinya. Tanpa kita minta, Tuhan akan beri. Kalaupun dengan masalah kita, dengan sakit penyakit kita, menghambat kita menjadi seperti Yesus, Yesus pasti akan sanggup, yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus pasti akan sanggup memberikan jalan keluar, pasti akan sanggup memberikan kesembuhan. Tapi jangan itu yang jadi orientasi kita, amin. Haleluya.
Dan selanjutnya, hidup dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus standarnya yakni apa? Yang ketiga, kita memiliki kerelaan untuk menyerahkan segenap hidup hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dalam Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan ayat yang ke-13 ini dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di saat kita hidup di dalam Kristus, maka apa? Standarnya kita memiliki kerelaan untuk menyerahkan segenap hidup hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan dosa di dalam tubuh kita yang fana. Kita tidak lagi membiarkan dosa berkuasa dalam diri kita. Kita tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita dipakai kepada dosa, dipakai sebagai senjata kelaliman. Melainkan kita merelakan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah. Sebelumnya kita mati loh. Tapi kita masih tetap mati, saya mau katakan. Kalau kita apa? Tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat ini kita hidup hanya bagi Tuhan kalau kita hidup, amin. Karena Yesus telah mengerjakan karya keselamatannya bagi kita dengan menebus kita di kayu salib. Untuk itu mari kita mau serahkan anggota tubuh kita kepada Allah. Anggota tubuh kita apa? Justru itu kalau misalnya ada orang yang bertanya, "Oh pendeta, mana ayatnya sih kalau misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras?" Kita kalau belajar kebenaran, ada makna harafiah, ada makna yang tersirat, bukan tersurat. Ayat ini pula bisa digunakan loh. Kita harus menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Kira-kira kalau kita minum, kalau kita merokok, apakah kita serahkan anggota tubuh kita kepada Allah? Dan bukan hanya ini saya mau katakan, mata kita yang kita pergunakan hanya untuk tontonan-tontonan yang tidak membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pergaulan kita yang kita tidak serahkan untuk semakin berbuat baik di hadapan Tuhan. Justru kita terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak baik. Toh, itu bisa jadi kita masih menyerahkan diri kita, tubuh kita kepada dosa. Dipakai menjadi senjata kelaliman. Kita harus memiliki kerelaan, amin, untuk menyerahkan segenap hidup hanya bagi Allah, amin. Rela. Jangan merasa tersinggung kalau misalnya orang singgung. Kita yang merasa tersinggung, berarti kita masih menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Justru itu selalu kita katakan, marah itu pilihan. Kita mau marah, kita tidak mau marah, itu pilihan kita. Dan Tuhan tidak bisa mengintervensi supaya kita tidak marah. Karena cara kerja Roh Kudus palingan hati-hati. Amin. Kita mau melakukan ini itu, termasuk kita mau bunuh diri, kita mau ini dan itu. Kita yang mengambil pilihan. Kita yang mengambil pilihan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya dapat memberkati kita semua. Nah, kita harus belajar loh. Kita harus belajar dari yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita tidak sombong, tidak jumawa. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7 sampai 9 di sini dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini sahabat Bapak Ibu, kita kalau mau berdoa seperti Tuhan Yesus, amin. Kita mempersembahkan doa dan permohonan harus dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa. Bukan karena permohonan-permohonan kebutuhan lahiriah, sakit penyakit. Kita berusaha, tentunya sebelum kita sakit, kita harus rubah pola makan, jaga pola hidup. Amin. Kita berusaha, kita bekerja, lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jangan kita mengharap kaya, tapi cuma sampai di
mimpi. Akhirnya melanjutkan lagi tidur supaya mimpi terus. Kan begitu. Ini kita belajar dari Yesus. Di mana doa dan permohonan itu yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi bukan hanya sekedar doa dan bermohon. Haleluya. Kita belajar juga dari teladan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Hidupnya juga harus saleh. Kita juga harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian doa kita didengarkan. Janganlah kita hidup di dalam dosa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mau minta bertobat. Pertobatan itu proses yang panjang, sahabat Bapak Ibu. Amin. Kemudian seakan-akan Tuhan tolong ambil alih kehidupanku. Kayak kita punya kredit, kita yang ambil kredit, kita nikmati kreditnya, kita tidak mampu bayar, kita minta orang lain yang bayar. Bukan seperti itu. Dan kita belajar dari yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus menderita atau enggak? Menderita. Masalah kita saat ini gampang, enggak terlalu bermasalah kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang Yesus telah derita. Karena apa? Karena melalui itu dalam ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dia dapat menjadi pokok keselamatan yang abadi karena melalui proses itu. Nah, tapi tidak serta-merta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang, tapi kalau orang itu tidak taat. Artinya kita harus taat, kembali lagi ke tadi, kita harus hidup bagi Allah, yaitu hidup yang taat kepada Dia, hidup yang mengenakan gaya hidupnya. Nah, kita harus benar-benar menghayati hal ini, yang dengan demikian kita akan berjuang untuk semakin seperti Yesus. Dan tentunya dengan kekuatan kita manusia kita tidak mampu, betul? Tapi jangan dijadikan ini senjata. Melainkan kita harus mengingat dalam diri kita ada satu pribadi yang luar biasa. Jangan jadikan senjata, maksudnya jangan jadikan senjata akhirnya kita ya asikkan kita masih manusia. Aduh, aduh bahaya, itu standarnya jauh dari standar kekristenan kalau begitu. Sahabat Bapak Ibu. Kita harus ingat dalam diri kita ada satu pribadi yang luar biasa yang seringkali juga kita abaikan loh, jahat loh gitu. Padahal dalam diri kita ada pribadi, Roh Kudus, Roh Bapa yang senantiasa bekerja memampukan kita. Sehingga momentum Paskah kali ini, mari kita semakin menyadari keberadaan diri kita. Mari melalui momentum Paskah kali ini menjadikan suatu peringatan bagi kita untuk merenungkan apakah hidup kita sudah sesuai dengan maksud atau esensi dari kebangkitan Yesus. Kalau belum, maka jadikan momentum ini untuk kita berubah. Amin. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, terima kasih ya, yang boleh bersama-sama kita beribadah di dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa apa yang kami lakukan melalui ibadah online maupun onsite, kami tidak mencari keuntungan bagi diri kami pribadi. Sekali lagi kami rindu agar sahabat Bapak Ibu, agar om tante semua sama-sama dengan kami berkemas. Sama-sama dengan kami berkemas pulang. Tidak ada maksud yang lain. Haleluya. Dan sahabat Bapak Ibu yang rindu tergerak hati memberkati pelayanan kami, bisa chat inbox kami ataupun di YouTube itu ada nomor telepon, nomor WA, khusus WA, bisa silakan WA kami, nanti kami akan infokan nomor rekeningnya. Dan juga kami minta maaf, kami tidak mempergunakan persembahan tersebut untuk kebutuhan kami. Karena kami keluarga juga punya usaha. Dan dalam usaha kami juga rindu memberkati pelayanan di New Chapter. Jadi New Chapter ini kami keluarga dan ada beberapa rekan yang lain yang terhimpun dalam komunitas bersama, dan setiap persembahan yang ada kami berikan untuk membeli sembako dan untuk dibagikan kepada yang lain. Jadi tenang, kami tidak hidup melalui persembahan sahabat Bapak Ibu. Semua kami kembalikan kepada Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan.
Haleluya. Yes, Jesus Christ. Ya, saat ini mari kita akan segera tutup ibadah kita, New Chapter Fellowship kita kali ini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau, ajar kami pahami semua yang kau ingini Tuhan, agar hidup kami benar-benar puaskan hatimu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karyamu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Aku meyakini Engkau, aku percaya Engkau ada, aku merasakan Engkau ada di tempat ini. Engkau pula ada bersama-sama dengan sahabat Bapak Ibu yang sungguh-sungguh beribadah dalam New Chapter Fellowship kali ini. Dan kiranya berkat, terimalah sahabat Bapak Ibu berkat dari Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu dan kiranya segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang punya segala kuasa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerimanya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu, demikian ya New Chapter Fellowship kita kali ini, kiranya bisa diberkati. Dan sahabat Bapak Ibu silakan nikmati New Chapter Message tiap harinya jam 4:30 itu sudah ada, yang kiranya dapat memberkati kita semua, mengarahkan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, mengarahkan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian ya New Chapter Fellowship kita kali ini. Sampai jumpa New Chapter Fellowship minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. I love you all.